Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian pertama ini, kita akan mempelajari tentang definisi. Yang kedua tentang simbol. Oke, sebelum masuk ke vektor, ada baiknya kita flashback dulu atau kita mundur selangkah tentang besaran. Di matematika memang tidak ada ya mempelajari tentang besaran. Ini adanya di fisika, tapi tidak apa-apa. Kita pelajari dulu sebentar. Besaran itu beda dengan besar. Kalau besar itu adalah suatu nilai. Besaran. Definisinya adalah suatu hal di kehidupan sehari-hari yang dapat diukur dan menggunakan alat ukur yang pasti. Maksudnya apa? Yaitu alat ukur yang sudah teruji. Fungsinya apa? Sehingga tidak ada lagi perdebatan tentang suatu nilai yang diukur. Jadi, kata kuncinya adalah diukur dan alat ukur. Ada sesuatu yang diukur dan ada alat ukurnya. Contoh pada kehidupan sehari-hari. Naruto menunggu Hinata yang sedang dandan. Di sini ada kata menunggu dan dandan. Sekarang saya tanya, kalau menunggu itu perlu apa? Ya, betul. Perlu sabar ya, sabar menunggu. Apalagi yang tidak pasti. Kemudian juga perlu waktu. Terus dandan buat apa? Biar terlihat cantik. Sekarang kita bandingkan. Ada sabar, ada waktu, ada cantik. Kalau sabar, tidak ada alat ukurnya. Karena kesabaran orang itu kan berbeda-beda ya. Kemudian kalau waktu, ada alat ukurnya. Bisa stopwatch atau jam dinding. Kalau cantik, apalagi cantik, ini tidak ada alat ukurnya. Jadi dari sini terlihat bahwa yang merupakan besaran adalah waktu. Sedangkan sabar dan cantik bukan suatu besaran. Kenapa? Karena tidak ada alat ukurnya. Oke, berdasarkan nilai dan arah, besaran itu dibagi dua. Ada yang melihat nilainya saja. Ini disebut dengan besaran skalar. Contohnya, ada waktu, ada suhu, ada massa. Besaran-besaran ini hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Kalau yang punya arah, itu adalah disebut dengan vektor. Contohnya ada perpindahan, kecepatan, ada gaya. Perpindahan, ada arahnya? Ya tentu. Pindahnya kemana? Kecepatan ada arahnya? Ya tentu. Kecepatan itu arahnya kemana? Gaya pun sama. Jadi kita fokus ke vektor. Jadi kita ulangi lagi, definisi dari vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor disimbolkan dengan anak panah. Fungsinya simbol itu apa? Untuk menyederhanakan. Karena saking banyaknya besaran vektor, kita sederhanakan saja. Makanya fungsi dari matematika itu adalah menyederhanakan. Makanya salah satu dosen saya pernah bilang bahwa bahasanya orang fisika yaitu adalah matematika. Seperti ini misalkan, ini menunjukkan nilainya, seberapa panjang atau pendek anak panahnya, bagian ujungnya ya, bagian pangkal ujungnya seperti itu. Ini memperlihatkan nilainya. Kalau pendek berarti nilainya kecil, kalau panjang nilainya besar. Nah, dan ini menunjukkan arahnya kemana. Selain anak panah, ada juga disimbolkan dengan huruf. Berdasarkan jumlahnya, bisa satu huruf, biasanya huruf kecil, atau dua huruf. Ini menunjukkan posisi awal dan akhir. Kenapa? Karena posisi adalah vektor. Berdasarkan penulisannya, ada yang dicetak tebal. Contohnya, vektor C, nah di bold ya, dicetak tebal.
atau vektor AB seperti itu kalau dua huruf. Atau juga penulisannya diberi anak panah di atas huruf. Contohnya vektor C tuh dikasih panah di atasnya. Atau vektor AB seperti itu dikasih tanda panahnya. Itu menunjukkan arahnya. Contohnya, gambarkan vektor A sebesar 10 satuan ke arah timur. Oke, misalkan ini ada sebuah kertas berpetak ya. Untuk memudahkannya, dan kita harus hafal arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Nah, panah biru ini menunjukkan vektor A sebesar 10 satuan. Arahnya kemana? Ke timur. Tahu dari mana sebesar 10 satuan? Hitung saja, itu kotaknya ada berapa. Harus ada 10. Kemudian gambarkan vektor BC sebesar 12 satuan ke arah selatan. Nah, kita gambarkan ke arah selatan, itulah yang warna merah ya. Panah warna merah itu menunjukkan vektor BC. Awalnya di B, akhirnya di C. Di bagian kedua ini, kita akan mempelajari vektor pada bidang 2 dimensi, vektor pada ruang 3 dimensi, penyajian suatu vektor secara aljabar, panjang vektor, dan vektor satuan. Yang pertama, vektor pada bidang 2 dimensi atau disebut R2. Pada 2 dimensi itu kadang juga disebut vektor pada bidang. Untuk memudahkan pembelajaran vektor pada bidang 2 dimensi atau R2, kita pelajari dari yang namanya posisi. Posisi adalah salah satu contoh dari besaran vektor. Posisi artinya lokasi benda dalam suatu sumbu koordinat. Kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y seperti ini, seperti yang sudah Anda biasa lakukan ya. Ini adalah sumbu X dan min X, ini adalah sumbu Y dan min Y. Itu adalah titik origin. Kalau pada bidang 2 dimensi, koordinatnya 0,0. X-nya di 0 dan Y-nya di 0. Ada sebuah benda, kita ingin tahu ini posisinya di mana. Ternyata setelah dihitung 3 satuan di X, 4 satuan di Y. Tinggal dihitung saja itu yang kotaknya ada berapa. Sehingga posisi benda A-nya di koordinat 3,4. Itu artinya X-nya 3, Y-nya 4. Misalkan ada benda lain, ini posisinya sebelah mana nih? Ternyata pada sumbu X-nya itu di 11, dan di sumbu Y-nya itu di 9. Sehingga posisi B-nya adalah 11,9. Sekarang, selain posisi, ada juga perpindahan yang merupakan salah satu contoh besaran vektor. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda yang hanya memperhatikan posisi awal dan akhir saja. Kita gambarkan lagi. Sini ada sumbu X dan sumbu Y. Ada benda. Mula-mula berada di titik tersebut. Setelah dihitung, ternyata posisinya ada di titik A. Posisi awalnya di titik A 3,4. Kemudian benda ini berpindah. Lintasan hijau ini merupakan lintasan perpindahannya sampai dia menuju suatu titik. Setelah dihitung, ternyata posisi akhirnya ada di titik B, titik 11,9. Garis panah merah ini merupakan vektor perpindahannya. Jadi perpindahannya kita tarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhirnya. Karena tidak memperhatikan lintasannya, yang diperhatikan hanya posisi awal dan akhir saja. Kalau kita ingin mengetahui berapa vektor perpindahannya secara aljabar, dari titik A menuju titik B, itu menggunakan persamaan posisi akhirnya dikurangi posisi awalnya.
Yang X dengan X lagi, Y dengan Y lagi. 11 dikurangi 3, 9 dikurangi 4. Maka vektor perpindahan suatu benda dari titik A ke titik B-nya 8,5. Itu artinya berpindah sejauh 8 satuan di sumbu X dan berpindah sejauh 5 satuan di sumbu Y. Sekarang kita masuk pada pembahasan vektor pada ruang 3 dimensi atau R3. Jadi pada 3 dimensi ini disebutnya vektor ruang. Misalkan disuruh gambarkan vektor perpindahan suatu benda dari titik awal originnya 0,0,0 ke titik A 2,3,5. Maksudnya gimana? Pada vektor 2 dimensi atau R2 atau vektor pada bidang, koordinatnya hanya X dan Y, hanya ada 2 koordinatnya. Sekarang tambahkan satu lagi. Nah, inilah di 3 dimensi. Karena pada nyatanya dalam kehidupan sehari-hari kita ini berada di ruang 3 dimensi. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Penamaan sumbu X, Y, dan Z-nya tidak sembarangan mengikuti kaidah tangan kanan. Mungkin Anda bisa cari informasi lebih lanjut. Untuk kali ini, kita gunakan konfigurasi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z seperti ini. Bagaimana cara menggambarkannya? Kita lihat sini. Ini adalah titik originnya di 0,0,0. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Itu adalah posisi awal, atau titik awal suatu bendanya. Sekarang kita pengen tahu di mana titik A atau posisi akhirnya. Di 2,3,5. X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 5. Kita gambarkan sekarang. Caranya adalah seperti ini. Di X-nya itu 2 satuan. Di Y-nya 3 satuan. Kita tarik garis sehingga menemukan titik pertemuan antara X2 dan Y-nya 3. Nah, garis merah ini kita tarik dari titik originnya ke perpotongan antara 2,3 X-nya 2, Y-nya 3. Nah, yang garis merah ini perwakilan perpotongan antara 2,3 diproyeksikan ke sumbu Z 5 satuan. Kemudian kita tarik tadi perpotongan antara 2,3-nya, tarik garis ke proyeksinya yang garis merah tersebut. Dan itulah titik akhirnya di titik A, 2,3,5. Mana vektor perpindahannya? Garis panah warna biru tersebut. Kalau ingin kita cari lagi secara aljabar, vektor perpindahan dari titik origin ke titik A-nya, kita sajikan dalam bentuk kolom. Kalau sebelumnya, contoh sebelumnya itu dalam bentuk baris, ini dalam bentuk kolom. Intinya sama, posisi akhirnya kurangi posisi awalnya. Yang X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z lagi. X2, Y2, Z2-nya 2, 3, 5, X1, Y1, Z1-nya 0,0,0. Maka dihasilkan 2 dikurangi 0, ya 2, 3 dikurangi 0, 3, 5 dikurangi 0, 5. Maka vektor perpindahannya adalah 2, 3, 5. Itu artinya berpindah 2 satuan di sumbu X, 3 satuan di sumbu Y, dan 5 satuan di sumbu Z. Lanjut, penyajian suatu vektor secara aljabar. Tadi sudah disinggung sebelumnya. Ini kita bisa sajikan secara baris, kolom, dan juga basis. Baris dan kolom sudah ada contohnya yang tadi kita pelajari. Intinya kalau baris ya kita tuliskan secara horizontal, kalau kolom secara vertikal. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan tiap sumbu koordinat. I mewakili sumbu X, J mewakili sumbu Y, K mewakili sumbu Z. Contohnya, tuliskan vektor posisi C 2,5 dalam bentuk kolom dan basis. Vektor C-nya 2,5 secara kolom dan 2I plus 3J secara basis. I-nya itu mewakili sumbu X, J-nya mewakili sumbu
Y. Contoh lain, tuliskan vektor perpindahan AB 3I min 7J plus 4K ke dalam bentuk baris dan kolom. Panjang vektor. Panjang vektor adalah nilai atau besar suatu vektornya. Panjang vektor ini simbolnya itu seperti dikasih tanda mutlak. Contohnya, hitung panjang vektor R 12I min 5J. Ini pada dua dimensi. Jawab, panjang vektor R, kasih tanda mutlak seperti itu, akar X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya 12 dikuadratkan, Y-nya min 5 dikuadratkan. 144 ditambah 25 adalah 169. Akar 169 adalah 13 satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor tiap satuan panjang vektor itu sendiri. Kalau kita rumuskan, vektor satuan itu adalah vektornya dibagi panjang vektor. Contohnya, suatu benda berpindah dari titik A 4,8,10 ke titik B 6,3,24. Hitung vektor satuan AB. Yang pertama, cari dulu vektor perpindahannya dari titik A ke titik B. Seperti yang dicontohkan sebelumnya ya, yang posisi awal kurangi posisi akhir. Ini dalam bentuk kolom. Nanti dihasilkan vektor perpindahannya 2 min 5, 14. Setelah itu, cari panjang vektor dari AB tersebut. Karena ini 3 dimensi, jangan lupa ada sumbu Z-nya. Dikuadratkan semuanya, 2 kuadrat 4, min 5 kuadrat 25, 14 kuadrat 196. Dijumlahkan semuanya, hasilnya 225. Akar dari 225 adalah 15 satuan. Baru terakhir, kita hitung vektor satuan AB-nya. Vektornya berapa dibagi panjang vektornya. Oke, yang tadinya dalam bentuk kolom kita bisa tuliskan dalam bentuk baris. Jadinya 2, min 5,14 per 15. Nah, biasanya sih kalau di soal-soal juga ditanyanya dalam bentuk basis. 2I min 5J plus 14K per 15. Ini bisa kita pisah-pisahkan, jadinya 2 per 15I min 5 per 15J plus 14 per 15K. Kalau ada yang bisa disederhanakan, 5 per 15-nya bisa ya, maka hasilnya adalah 2 per 15I min 1 per 3J plus 14 per 15K.